Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back in my channel. Kita ketemu lagi dalam belajar perpajakan bersama dengan Cikgu Ika. Siswa hebat, kali ini kita akan belajar mengenal pajak pertambahan nilai atau PPN. Apakah PPN itu? PPN adalah pungutan pemerintah yang dibebankan atas setiap transaksi jual beli barang maupun jasa yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Sebagai contoh, ketika kita membeli barang di supermarket, maka saat membayar kita akan mendapatkan struk pembayaran. Biasanya, harga yang kita bayar sudah termasuk dengan PPN. Regulasi PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang selanjutnya direvisi dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP yang disahkan pada 7 Oktober 2021. Dalam undang-undang ini, tarif PPN naik menjadi 11%. Ketentuan ini mulai berlaku pada 1 April 2022. Karakteristik PPN. Yang pertama, pajak objektif, karena berdasarkan pada objek barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang kedua, pajak tidak langsung, karena secara ekonomis PPN dapat dialihkan. Yang ketiga, multi-stage tax, artinya dilakukan secara berjenjang dari pabrikan sampai dengan konsumen akhir. Yang keempat, dipungut menggunakan faktur pajak. Yang kelima, bersifat netral karena digunakan atas dasar konsumsi. Yang keenam, non-duplikasi karena dalam PPN terdapat mekanisme pengkreditan pajak masukan. Objek pajak PPN dikutip dari halaman Kementerian Keuangan, penggunaan PPN adalah diatur berdasarkan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPN. Dalam regulasi tersebut disebutkan bahwa pajak pertambahan nilai dikenakan pada penyerahan barang kena pajak atau BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Yang kedua, impor BKP atau penyerahan barang kena pajak atau JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP dan ekspor JKP oleh PKP. Siswa-siswi hebat, selanjutnya kita akan belajar tentang tarif PPN. Tarif PPN menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7, yang pertama tarif PPN 10% dan yang kedua tarif PPN sebesar 0%. Tarif PPN 0% ini diterapkan atas ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Sedangkan tarif PPN 10% sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berubah paling sedikit atau paling rendah 5% dan paling tinggi sebesar 15%. Sebagaimana diatur oleh peraturan pemerintah. Nah, sekarang sudah ada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menyatakan bahwa PPN dari 10% sekarang naik menjadi 11% per tahun 2021. Selanjutnya, hal-hal terkait PPN yang wajib kalian pahami yaitu yang pertama, pengusaha kena pajak atau PKP adalah pihak yang wajib menyetor dan melaporkan PPN. Setiap akhir bulan adalah batas akhir waktu penyetoran dan pelaporan PPN oleh PKP. Sesuai dengan ketentuan PMK nomor 197/PMK 03/2013, suatu perusahaan atau seorang pengusaha
ditetapkan sebagai PKP bila mana transaksi penjualannya melampaui jumlah 4,8 miliar dalam setahun. Selanjutnya, pajak keluaran dan pajak masukan. Pajak keluaran ialah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya. Sedangkan pajak masukan ialah PPN yang dibayar ketika PKP membeli, memperoleh, maupun membuat produknya. Sejak tanggal 1 Juli 2016, PKP se-Indonesia wajib membuat e-faktur atau faktur pajak elektronik sebagai prasyarat pelaporan SPT masa PPN. Nah, siswa-siswi yang hebat, demikianlah belajar PPN kita dalam pembelajaran pajak hari ini. Sampai ketemu lagi dengan Cikgu Ika di video pembelajaran lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.